Bagaimana cara membuat CC seperti ini? Simak videonya sampai habis ya. Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share biar gua makin semangat bikin tutorialnya. BTW untuk timestamp-nya sudah ada di bagian komentar ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya dan di sini gua menggunakan CapCut versi 920 CapCut versi premium. Nah, untuk link aplikasi CapCut premium murah kalian bisa cek di bagian deskripsi. Nah, pertama-tama kalian pilih proyek baru lalu tambahkan mentahan titik bit yang sudah kalian download di bagian deskripsi. Nah, setelah ini pilih videonya, pilih ekstrak ke audio di bagian bawah. Nah, yang ini. Lalu geser ke paling kanan, pilih akhiran, pilih hapus. Paling kiri, pilih audionya. Lalu pilih irama, perlebar. Lalu samakan dengan video yang di atas. Nah, pas menempel titik kuning, pas menempelnya tambahkan irama. Geser ke kanan, pas menempelnya tambahkan irama. Intinya samakan dengan video yang di atas. Nah, setelah ini checklist, lalu geser ke paling kanan, tambahkan foto pertama. Nah, klik ini. Nah, di sini gua menggunakan foto yang ukuran 9:16. Jadi kita ubah saja untuk rasionya. Pilih kembali, pilih rasio. Lalu pilih 9:16, checklist. Pilih mentahan audionya, lalu pilih hapus, lalu tambahkan mentahan video yang sudah kalian download di bagian deskripsi. Nah, setelah ini pilih videonya, potong sampai 3 tanda bit. Pilih videonya, pilih dasar di bagian bawah, lalu pilih skala. Skala kita atur menjadi 116. Lalu tambahkan keyframe di bagian paling kanan dan di bagian paling kiri. Pilih posisi, atur posisi X menjadi negatif 44. Y kita atur menjadi 32. Lalu geser ke paling kanan, pilih keyframe paling kanan. Atur X menjadi 26. Y kita atur menjadi 12. Geser ke kiri, pilih grafik. Nah, yang ini namanya grafik. Pilih grafik, lalu pilih memantul 3. Nah, yang ini. Checklist, lalu pilih salin. Pilih track utama paling kiri, pilih overlay. Lalu ganti ke foto pertama. Pilih ganti ke foto pertama yang sudah kalian download di bagian deskripsi. Setelah ini pilih track utama, pilih animasi, lalu pilih perkecil. Nah, yang ini atur menjadi 4 detik. Checklist, lalu pilih overlay-nya, geser ke tanah bit kedua, pilih opasitas, tambahkan keyframe, geser ke paling kanan, tambahkan keyframe, pilih keyframe pertama, atur opasitas menjadi 0. Geser ke kanan, pilih grafik, pilih memantul 3. Checklist, lalu perlebar sampai 7 tanda bit. Nah, sampai sini 7 tanda bit. Nah, setelah ini tambahkan keyframe di tiap tanah bit, di tanah bit ke-7 sampai ke tanah bit ke-4. Pilih keyframe di kiri, lalu geser ke kanan, tambahkan 3 keyframe. Di tanah bit selanjutnya juga sama, tambahkan 3 keyframe. Lalu di tanah bit selanjutnya tambahkan 3 keyframe. Di keyframe selanjutnya tambahkan 3 keyframe. Nah, di tiap 3 keyframe ini, tiap keyframe tengah ini terapkan rumus C tipis. Nah, untuk rumus C tipisnya ikuti sesuai video ini. Pilih keyframe pertama, pilih dasar di bagian bawah, pilih posisi. Atur posisi X menjadi 30. Y kita atur menjadi 18. Pilih keyframe kedua, atur X menjadi 42. Y kita atur menjadi 15. Pilih keyframe ketiga, atur X menjadi 35. Y kita atur menjadi 3. Lalu setelahnya perbesar, geser ke kanan, tambahkan keyframe. Pilih keyframe sebelumnya, geser ke kiri, tambahkan keyframe. Pilih keyframe sebelumnya, geser ke kiri, tambahkan keyframe. Pilih keyframe sebelumnya, geser ke kiri, tambahkan keyframe. Pilih keyframe bagian kanan, pilih hapus, loncati 1 keyframe ke bagian kanan, pilih hapus, loncati 1 keyframe ke bagian kanan, pilih hapus. Nah, checklist. Nah, ini untuk rumus C tipisnya. Terapkan rumus C tipis di tanda bit ini. Nah, 3
3 tanda bit di bagian tengah yang 3 keyframe ini. Terapkan rumus jet tipis yang sebelum ini. Ya, jadi di sini saya skip saja karena caranya sama dengan jet tipis yang versi ini. Terapkan sampai terakhir. Nah, setelah kalian menerapkan rumus jet tipis, hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, lalu geser ke tanah bit pertama. Lalu pilih kembali, pilih efek. Tambahkan efek kamera goyang di bagian klip malam. Nah, yang ini checklist. Pilih objek, pilih semua video checklist, lalu perlebar sampai paling kiri. Lalu terapkan sampai ke tanah bit ketiga. Pilih sesuaikan, atur rentang dan kecepatan menjadi 5. Nah, setelah ini checklist. Lalu geser ke tanah bit pertama, pilih kembali, tambahkan efek guncang di bagian klip malam. Nah, yang ini checklist. Pilih objek, pilih semua video checklist, lalu perkecil. Nah, sesuai selera. Perlebar ke kiri sedikit, lalu tambahkan keyframe. Atur kecepatan menjadi 100, intensitas atur menjadi 0. Lalu tambahkan keyframe di bagian tengahnya dan di bagian paling kanan. Pilih keyframe kedua, atur intensitas menjadi 50. Geser ke kiri, pilih grafik. Pilih kubik masuk, geser ke kanan, pilih kubik keluar. Checklist. Lalu geser ke tanah bit pertama, pilih kembali, tambahkan efek kaca pembesar. Pilih efek video, lalu pilih penelusuran, cari yang namanya kaca pembesar. Pilih batal, pilih checklist, lalu pilih objek, pilih video utama, checklist. Lalu pilih sesuaikan, ukuran atur menjadi 100, intens atur menjadi 0, checklist. Lalu perlebar sampai ke tanah bit ketiga. Lalu tambahkan keyframe di tiap tanah bit. Pilih keyframe kedua, atur intensitas menjadi 47. Geser ke kiri, pilih grafik. Pilih kubik keluar, geser ke kanan, pilih kubik masuk. Checklist. Lalu pilih salin, pilih objek, pilih overlay, checklist. Nah, setelah ini pilih track utama kedua atau foto pertama, atur menjadi 4 tanda bit. Nah, lalu pilih track utama pertama atau foto pertama, pilih salin atau duplikat. Lalu perlebar sampai 8 tanda bit. Nah, setelah ini geser ke paling kiri, lalu tambahkan keyframe. Geser ke tanah bit kedua, tambahkan keyframe. Pilih keyframe pertama, pilih dasar di bagian bawah, pilih skala. Skala kita atur menjadi 117. Pilih keyframe kedua, skala kita atur menjadi 143. Lalu pilih putar di keyframe kedua, atur putar menjadi 6. Geser ke kiri, checklist, tambahkan 3 keyframe, lalu tambahkan 3 keyframe di bagian tengah, bagian kiri, dan di bagian kanan. Pilih keyframe pertama, pilih dasar di bagian bawah, pilih posisi. Atur posisi X menjadi 51. Y kita atur menjadi negatif 29. Lalu pilih keyframe kedua, atur X menjadi 52. Y kita atur menjadi 3. Pilih keyframe ketiga di tanah bit pertama, atur X menjadi 19. Y kita atur menjadi 38. Nah, setelah ini checklist, pilih kembali, pilih overlay. Pilih overlay yang paling bawah. Pilih opasitas, lalu tambahkan keyframe. Geser ke kiri, tambahkan keyframe. Pilih keyframe terakhir, atur opasitas menjadi 0, checklist. Setelah ini pilih track utama lagi, geser ke tanah bit ketiga, tambahkan keyframe. Lalu geser ke kiri, tambahkan 3 keyframe. Pilih keyframe pertama di tanah bit kedua, pilih dasar di bagian bawah, pilih posisi. Atur X menjadi 37. Y kita atur menjadi 72. Pilih keyframe selanjutnya, atur X menjadi 0. Lalu pilih keyframe ketiga, atur X menjadi negatif 18. Y kita atur menjadi negatif 26. Nah, setelah ini checklist, lalu tambahkan keyframe di tiap tanah bit. Setelah ini tambahkan keyframe di bagian tengahnya. Di tanah bit sebelumnya juga sama, tambahkan keyframe di bagian tengahnya. Di keyframe di tanah bit selanjutnya tambahkan satu keyframe bagian tengah. Selanjutnya bagian tengah tambahkan 1 keyframe, geser ke kiri, tambahkan 1 keyframe di bagian tengah. Di keyframe pertama di tanah bit ketiga, pilih dasar di bagian bawah, pilih putar. Putar kita atur menjadi 4. Pilih keyframe tengah selanjutnya, putar atur menjadi 4. Pilih keyframe tengah di tanah bit kelima, putar atur menjadi 4. Nah, setelah ini pilih keyframe di tanah bit ke-6. Pilih posisi, atur posisi Y menjadi 155.
Lalu pilih keyframe pertama di tanah bit ke-6, atur Y menjadi negatif 72. Pilih keyframe di tanah bit ke-7, atur X menjadi 155. Pilih keyframe pertama di tanah bit ke-7, atur X menjadi negatif 72. Pilih keyframe terakhir di tanah bit 8, atur Y menjadi 155. Nah, setelah ini checklist, geser ke kiri ke tanah bit ketiga. Nah, tanah bit ketiga di foto 1B. Pilih grafik, nah yang ini namanya grafik. Lalu pilih kuadrat keluar. Geser ke kanan, pilih kuadrat masuk. Geser ke kanan, pilih kuadrat keluar. Geser ke kanan, pilih kuadrat masuk. Geser ke kanan, pilih kuadrat keluar. Geser ke kanan, pilih kuadrat masuk. Nah, di tanah bit ke-6, geser ke kanan, pilih kubik keluar. Geser ke kanan, pilih kubik masuk. Di tanah bit ke-7 dan 8, atur grafik, tambahkan grafik, kubik keluar dan kubik masuk. Nah, setelah ini checklist. Geser ke tanah bit kedua, pilih kembali, pilih efek, tambahkan efek cermin di bagian lensa. Nah, yang ini checklist. Lalu terapkan di tanah bit keempat dan di tanah bit ketiga. Setelah ini pilih salin atau duplikat, terapkan ke tanah bit ke-6 dan ke-7. Geser ke tanah bit kedua, di tanah bit kedua tambahkan efek kabur miring di bagian pembukaan dan penutupan. Nah, yang ini checklist. Pilih objek, pilih semua video, checklist, lalu terapkan sampai ke tanah bit kedua. Sampai ke tanah bit ketiga maksudnya, atau 2 tanah bit. Lalu tambahkan keyframe di bagian paling kanan dan di bagian paling kiri. Di keyframe paling kiri atur kabur menjadi 100, putar pertama atur menjadi 67. Pilih keyframe kedua, pilih hapus keyframe, lalu tambahkan keyframe. Atur kabur menjadi 0. Geser ke kiri, pilih grafik. Pilih kuadrat keluar. Checklist. Lalu pilih salinkan sampai 5 efek. 2, 3, 4 efek, 5 efek. Nah, setelah ini geser ke tanah bit ke-6. Di tanah bit ke-6 tambahkan efek kabur vertikal di bagian pembukaan dan penutupan. Nah, yang ini checklist. Pilih objek, pilih semua video, checklist. Lalu terapkan sampai 2 tanah bit. Lalu tambahkan keyframe di bagian paling kanan dan di bagian paling kiri. Keyframe pertama atur kabur menjadi 100, pilih keyframe kedua atur kabur menjadi 0. Geser ke kiri, pilih grafik. Pilih kuadrat keluar. Checklist, pilih salin, tekan efeknya, geser ke tanah bit selanjutnya. Terapkan sampai 2 tanah bit, tambahkan keyframe di bagian paling kanan, hapus keyframe di bagian sebelumnya. Pilih grafik, lalu pilih kuadrat keluar. Checklist. Nah, di efek kabur vertikal atur menjadi 5 efek, 2 efek. Pilih salin, jadi 3, jadi 4, dan jadi 5. Nah, jadi 5 efek. Di keyframe kabur vertikal di sebelumnya juga sama, atur menjadi 5 efek. Salinkan menjadi 5 efek. Nah, setelah ini tambahkan foto kedua. Nah, klik ini, tambahkan foto kedua. Pilih foto kedua, lalu pilih dasar di bagian bawah, atur skala menjadi 115. Checklist, lalu terapkan sampai 5 tanah bit. Lalu tambahkan keyframe di tiap tanah bit. Nah, setelah ini tambahkan 3 keyframe di bagian tengah di tiap tanah bit, tambahkan 3 keyframe di bagian tengah sampai ke bagian paling kanan. Nah, tambahkan masing-masing 3 keyframe di tiap tanah bit di bagian tengahnya. Nah, untuk penerapannya seperti ini. Nah, setelah ini di masing-masing di 3 keyframe terapkan rumus cahaya tipis. Nah, terapkan rumus cahaya tipis di tanah bit pertama sampai ke tanah bit terakhir di tanah bit kelima. Nah, terapkan rumus cahaya tipis. Nah, untuk rumus cahaya tipisnya di keyframe pertama pilih dasar, pilih posisi. Nah, untuk rumus cahaya tipisnya seperti ini, atur X menjadi 4, Y kita atur menjadi 5. Pilih keyframe kedua, atur X menjadi 10, Y kita atur menjadi 2. Pilih keyframe ketiga, atur X menjadi 4, Y kita atur menjadi negatif 5. Nah, setelah ini checklist. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu muluskan dengan cara seperti video ini. Geser ke kanan, tambahkan keyframe, pilih keyframe sebelumnya, geser ke kiri, tambahkan keyframe. Pilih keyframe sebelumnya, geser ke kiri, tambahkan keyframe, pilih keyframe sebelumnya, geser ke kiri, tambahkan keyframe. Lalu pilih keyframe selanjutnya, pilih hapus, loncati 1 keyframe ke bagian kanan, pilih hapus. Loncati 1 keyframe ke bagian kanan, lalu pilih hapus.
Nah, untuk rumus jadi tipisnya, nah terapkan rumus jadi tipis seperti ini sampai di tanda bit kelima. Nah, sampai seperti ini terapkan rumus jadi tipisnya. Nah, di sini saya akan skip karena rumusnya sama. Nah, setelah kalian menerapkan rumus jadi tipis sampai akhir di foto ini, hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, setelah ini tambahkan foto kedua yang sama. Di foto kedua, pilih dasar di bagian bawah, lalu pilih skala, atur menjadi 114. Checklist, lalu terapkan sampai 6 tanda bit atau tanda bit ke terakhir. Nah, 6 tanda bit. Setelah ini tambahkan keyframe di bagian paling kiri dan di tanda bit kedua. Geser ke tanda bit ketiga, tambahkan keyframe, lalu pilih keyframe kedua, geser ke kiri, tambahkan keyframe. Lalu pilih dasar di keyframe tengah, atur skala menjadi 100. Lalu pilih keyframe di tanda bit kedua, atur skala menjadi 115. Pilih keyframe di tanda bit ketiga, atur skala menjadi 136. Pilih posisi, atur Y menjadi negatif 147. Nah, setelah ini checklist, geser ke paling kanan, tanda bit terakhir, tambahkan keyframe, lalu pilih dasar di bagian bawah. Atur posisi Y menjadi 109. Checklist, lalu geser ke tanda bit sebelumnya, tambahkan keyframe. Geser ke kanan, tambahkan keyframe. Pilih keyframe sebelumnya, geser ke kiri, tambahkan keyframe. Lalu pilih dasar di bagian bawah, pilih putar. Atur putar menjadi 2. Geser ke keyframe tengah selanjutnya, atur putar menjadi 2. Setelah ini checklist, geser ke paling kiri, pilih grafik. Nah, yang ini namanya grafik. Pilih kubik keluar. Geser ke kanan, pilih kubik masuk. Geser ke kanan, pilih kubik keluar. Geser ke kanan, pilih kuadrat keluar. Geser ke kanan, pilih kuadrat masuk. Geser ke kanan, pilih kuadrat keluar. Geser ke kanan, pilih kuadrat masuk. Checklist. Setelah ini pilih animasi, lalu pilih keluar. Lalu pilih pudar keluar. Nah, yang ini checklist. Lalu geser ke tanda bit pertama di foto terakhir. Lalu tambahkan efek sudut lebar di bagian lensa. Nah, yang ini checklist, pilih objek, pilih semua video, checklist, lalu terapkan sampai 2 tanda bit. Pilih sesuaikan, atur menjadi 0, checklist, lalu tambahkan keyframe di bagian paling kiri dan di bagian paling kanan. Geser ke kiri sedikit, tambahkan keyframe, atur intensitas menjadi 100. Ke kiri pilih grafik, pilih kubik keluar. Geser ke kanan, pilih kubik masuk. Checklist, lalu pilih salin lagi, terapkan sampai ke tanda bit ketiga, lalu ganti ke efek riak di bagian distorsi. Nah, yang ini riak kedua, checklist, pilih sesuaikan, kecepatan atur menjadi 0, putar atur menjadi 100, checklist. Setelah ini salin, lalu ganti ke efek warna-warni di bagian klip malam. Nah, yang ini checklist, lalu tambahkan keyframe di bagian paling kiri, tanda bit pertama, tanda bit kedua, dan di tanda bit ketiga. Pilih keyframe pertama, atur kecepatan menjadi 100, filter atur menjadi 0. Pilih keyframe kedua, atur kecepatan menjadi 100. Lalu pilih keyframe ketiga, atur kecepatan menjadi 100, filter atur menjadi 0. Geser ke paling kiri, pilih grafik. Pilih kuadrat masuk, geser ke kanan, pilih kuadrat keluar. Checklist. Lalu pilih salin, lalu ganti ke efek ritme layar di bagian distorsi. Nah, yang ini checklist, lalu tambahkan keyframe di tiap tanda bit. Di keyframe pertama, atur menjadi nolkan semua, kecepatan, intensitas termasuk ukuran. Pilih keyframe kedua, atur kecepatan menjadi 0, intensitas dan ukuran menjadi 100. Pilih keyframe ketiga, nolkan semua, termasuk ukuran. Geser ke paling kiri, pilih grafik. Pilih kuadrat masuk, geser ke kanan, pilih kuadrat keluar. Checklist. Setelah ini pilih ritme layar, pilih salin. Nah, setelah ini pilih kembali, pilih sesuaikan. Nah, terapkan rumus bagian HD-nya. Nah, untuk tutorial cara meng-HD-kan foto atau video sudah ada di video sebelumnya. Dan untuk link tutorialnya sudah ada di pin komentar. Kalian klik saja. Nah, jadi di sini saya skip saja untuk tutorial cara meng-HD-kannya. Nah, setelah kalian menerapkan tutorial HD-nya, kalian pilih kembali, pilih efek.
Lalu pilih ritme layar, pilih salin, tekan efeknya, geser ke kiri. Nah, pas pergantian foto. Nah, lalu perlebar, tambahkan keyframe di bagian paling kanan, pilih keyframe sebelumnya, pilih hapus. Di bagian kiri, potong, lalu tambahkan keyframe, lalu nolkan semua. Lalu tambahkan grafik, pilih kuadrat masuk, geser ke kanan, pilih kuadrat keluar. Checklist. Setelah ini pilih transisi, lalu pilih bagi. Di bagian bagi, atur menjadi 0,3s. Checklist. Nah, setelah ini geser ke track utama ketiga. Nah, di track utama ketiga, di tanda pertama, tambahkan efek cermin di bagian lensa. Nah, yang ini, checklist. Lalu terapkan sampai full tanda bit sampai ke tanda bit terakhir di pas pergantian foto. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita ekspor saja. Oke, cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Bila ada yang mau request, cukup DM IG gua, dan untuk link IG-nya sudah ada di bagian deskripsi. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share biar gua makin semangat bikin tutornya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.